Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini saya akan membahas tentang materi dari seni lukis, khususnya pada teknik melukis ya. Ini untuk pembelajaran seni budaya kelas 9. Teknik melukis yang pertama yaitu adalah teknik akuarel. Apa itu teknik akuarel? Teknik akuarel adalah teknik melukis dengan menggunakan cat air atau akuarel dengan sapuan warna yang tipis, sehingga lukisan yang dihasilkan itu bernuansa transparan. Ini tipsnya, agar menghasilkan sapuan yang tipis dan ringan sebaiknya gunakan cat air yang encer. Ini contoh dari gambar melukis teknik akuarel. Teknik yang kedua adalah teknik plakat. Teknik plakat merupakan teknik melukis yang menggunakan cat air. Bisa juga cat akrilik maupun cat minyak. Dengan sapuan tebal dan komposisi cat yang kental, sehingga memberi kesan yang colorful pada setiap karya. Jadi ini catnya harus tebal. Teknik ini biasanya digunakan oleh profesional. Kenapa? Karena agar menghasilkan lukisan yang mempesona dan bernilai ekonomi yang tinggi. Ini contohnya, sangat colorful. Yang ketiga yaitu teknik spray. Apa itu? Teknik spray adalah teknik melukis dengan cara menyemprotkan cat ke media lukis. Biasanya menggunakan pilok. Tujuan menggunakan teknik ini yaitu untuk menghasilkan lukisan yang lebih halus dan tampak lebih visual. Contoh yang umum yang bisa kita lihat itu adalah seni grafiti atau mural yang biasanya di tembok. Tapi bisa juga teknik spray ini digunakan pada kanvas atau kertas. Oke, ini contohnya yang di mural ya. Ini contohnya yang di kanvas. Teknik berikutnya yaitu teknik pointillis. Teknik pointillis adalah ini teknik yang membutuhkan kesabaran yang lebih daripada teknik lukis lainnya. Karena cara kerjanya dengan menggunakan titik-titik untuk menghasilkan lukisan yang menawan. Seringkali para pelukis menggunakan gradasi warna untuk mengatur gelap terang lukisan. Jadi ini menggunakan titik-titik, jadi membutuhkan proses yang agak lama. Ini contohnya, ini menggunakan satu warna hitam ya. Kemudian ini yang menggunakan banyak warna. Teknik melukis berikutnya yaitu teknik tempera. Teknik tempera merupakan teknik melukis dengan cara mencampurkan kuning telur ke dalam cat sebagai bahan perekat. Lukisan ini sebagian menggunakan kayu sebagai kanvasnya dan ada juga yang langsung melukiskan ke tembok. Intinya teknik tempera ini dilakukan pada tembok. Nah, teknik tempera ini dulu sempat menunjukkan masa jayanya di Eropa antara tahun 1200 hingga 1500-an. Di mana di sini ada Duccio dan Simon Martini adalah di antara seniman Italia yang terkenal dengan menggunakan teknik ini. Jadi ini di Eropa itu biasanya di gereja, itu di tembok-tembok itu dilukis-lukis itu teknik yang digunakan adalah teknik tempera. Teknik berikutnya adalah teknik menggunakan cat minyak. Teknik menggunakan cat minyak ini ada 3. Yang pertama, teknik basah, teknik kering, atau teknik campuran ya. Oke. Untuk teknik basah yaitu merupakan teknik melukis dengan cara mengencerkan cat minyak dengan menggunakan linseed oil atau minyak cat. Jadi ada minyak catnya.
Setelah cat diencerkan dalam kekentalan tertentu, barulah dipoleskan di atas permukaan kanvas. Kuas yang biasa digunakan adalah kuas dengan bulu yang panjang. Kelebihan dari teknik ini membutuhkan cat minyak yang relatif sedikit. Cat minyak yang menempel di palet masih bisa digunakan karena basah ya, jadi keringnya agak lama. Lukisan terlihat bersih dan proses memblok warga cenderung lebih cepat. Ini bukan warga ya, proses memblok warna cenderung lebih cepat. Nah, untuk teknik basah ini memang kekurangannya keringnya agak lama ya. Nah, ini jadi gambarnya ini kelihatan paletnya tebal ya. Kemudian teknik kering. Kebalikan dengan teknik basah, teknik kering berarti melukis tanpa menggunakan linseed oil atau cat minyak atau minyak catnya. Jadi tidak menggunakan minyak cat. Kuas yang digunakan pada teknik kering haruslah dalam keadaan kering serta tidak berminyak. Teknik kering cocok digunakan untuk melukis dengan kesan volume serta keruangan, seperti naturalisme, realisme, dan surrealisme. Kelebihan, lebih mudah menghapus warna dengan menumpuk warna lain, lebih mudah mengontrol detail lukisan, lebih mudah membentuk objek, kesan ruang dan volume, dan cat akan lebih cepat kering. Jadi kalau menggunakan teknik kering ini, lukisan di kanvas itu lebih cepat kering. Kemudian untuk teknik berikutnya yaitu teknik campuran. Teknik ini merupakan kombinasi antara teknik basah dan teknik kering. Dengan teknik campuran kita bisa saling menutupi kekurangan dari teknik basah dan teknik kering. Ini teknik yang sekarang itu sering dilakukan oleh para pelukis ya. Jadi campuran teknik kering dan teknik basah. Teknik ini diawali dengan menggunakan teknik kering lebih dahulu, baru kemudian disusul teknik basah dengan cara memblok warna sambil menambahkan intensitas minyak cat secara perlahan hingga sampai tahap akhir lukisan. Kelebihan, pewarnaan lebih cepat dibanding dengan teknik basah. Kemudian lebih mudah membentuk objek. Ya, jadi objeknya itu lebih mudah dibentuk. Kemudian yang terakhir, detail itu tampak lebih bagus ya. Ini kombinasi alat bahannya seperti ini. Oke. Demikian, selamat berkarya. Jadi anak-anak silahkan membuat lukisan berdasarkan teknik tadi ya. Ini teknik yang secara umum, kalian bisa mengembangkan sendiri dengan teknik-teknik yang lain. Kalian bisa mencari informasi di internet dan sebagainya. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya. Terima kasih.